Selamat siang ya saudara-saudara sekalian. Di depan Anda ini ada fog lamp punya mobil Hyundai H1 ya, Hyundai H1 mobil yang sangat gede. Nah, ini banyak mobil-mobil dari Korea ya, di luaran sana sulit untuk mencari bohlam fog lamp-nya karena bohlam fog lamp-nya tidak familiar seperti mobil Jepang. Ya, sulit menemukan yang bagus. Saya ngomong apa adanya, tetapi kita punya ya satu warna sangat bagus, sangat terang, saya jamin. Nah, tetapi ini di request 3 warna. Video ini sebenarnya sudah lahir beberapa lalu, udah banyak saya review, udah saya bikin juga. Nah, kali ini kita mau membuat juga fog lamp 3 warna untuk mobil untuk fog lamp Hyundai H1 ini ya. Jadi 3 warna. Nah, ini seperti Anda lihat di depan ya, rumah fog lamp-nya agak butek ya, agak butek. Jadi bisa mempengaruhi hasil sinar. Saya ngomong apa adanya karena satu, supaya sinar itu bagus, satu adalah perlu mikanya kinclong. Ya, mikanya kinclong, itu perlu. Kenapa? Ya sama lah seperti Anda pakai kacamata sama kayak saya. Kacamata sudah 1-2 tahun pasti dia kacanya coatingnya udah butek, tentu kurang begitu terang. Tetapi pas Anda ganti kacamata baru, walaupun ukurannya nggak berubah loh, seperti saya. Saya baru ganti kacamata, saya bilang kan dites ulang mata saya, diukur, wah ini naik setengah Pak minusnya. Terus si tukang optiknya bilang perlu dinaikin nggak nih Pak? Terus dia kasih saya coba, daripada dinaikin ntar tiap tahun ganti nambah terus, saya bilang nggak usah, samain aja tetapi kacanya baru, wah lebih bening gitu ya. Jadi kalau baru bening pasti. Nah, maksud saya adalah kalau ini kacanya bening pasti lebih terang hasilnya ya, karena ini terlihat butek. Jadi faktor mempengaruhi adalah kaca mika, kalau butek itu mempengaruhi output sinar. Ya, jadi buat Anda yang mobilnya kacanya butek dipoles lah. Kedua adalah bagian chrome. Bagian chrome di dalam itu harus mengkilap. Kalau bagian chrome di atas itu butek, ya tentu dia tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik. Seperti itu. Jadi itu faktor yang penting Anda perlu perhatikan. Mika, kalau mikanya butek mempengaruhi output sinar. Kedua adalah reflektor, mangkok atau bowl. Bowl itu bagian di dalamnya itu harus kromannya kinclong, jangan kromannya udah butek. Ya, kalau kromannya udah butek, tentu outputnya akan kurang begitu mantul ya. Nah, ini sepertinya sudah dicat ya. Sudah dicat kalau menurut saya. Jadi biasanya kalau kroman itu mengkilap, tapi ini kromannya ngedove malah. Jadi kemungkinan udah pernah dibongkar, dicat pilok silver ya, seperti itu. Nah, ini bisa mempengaruhi sinarnya kurang begitu keluar. Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena penting mangkok itu harus chrome-nya harus kinclong ya supaya sinar bisa mantul. Nah, sinar bisa mantul, ada mikanya juga harus bening. Jadi jangan butek ya, kalau udah butek dipoles lah. Nah, tapi kalau kroman udah rusak kromannya agak sulit ya. Saya nggak tahu tukang krom di Indonesia bisa nggak krom seperti itu ya, krom vakum atau krom apa nggak tahu. Jadi itu dua hal yang mempengaruhi. Ya, kita akan update ini mengenai pemasangan lampu fog lamp 3 warna untuk Hyundai H1 atau untuk mobil Korea lainnya. Tapi Anda harus ngedrop ke saya adalah rumah fog lamp-nya ya, untuk kita bikinkan lampu LED-nya yang 3 warna. Oke, silakan ditonton ya. Nah, kalau ini fog lamp sebelahnya masih agak bagus ya kromannya, tuh masih kinclong. Ya, masih kinclong, kelihatan ya mangkok bolnya. Nah, sedangkan yang ini udah butek ya, udah butek. Nah, makanya output yang ini agak nggak maksimal lah ya. Kalau ini masih bagus tuh, kromannya masih mengkilap. Yang bagian situ sudah pernah dicat karena mungkin kromannya botak, jadi dicat menggunakan cat-cat pilok yang chrome ya. Nah, ini kita sedikit mau mendemokan ya outputnya. Ini menggunakan bohlam aslinya nih, halogen. Kita arahkan ke tembok ya, jadi supaya Anda bisa melihat outputnya. Nah, ini udah kita nyalakan ya, sebentar. Nah, kita arahkan ke tembok. Nah, begini doang ya outputnya tuh, kelihatan nggak? Tuh, cuma garis lurus doang ya. Ya, garis lurus doang. Jadi, ya beginilah fog lamp mobil Korea.
Dalam hal ini adalah Hyundai H1 ya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan mengganti dengan LED ya. LED-nya sih sebenarnya yang ini udah saya pasang, tapi karena ini batoknya kromannya begini ya, outputnya nggak bisa maksimal ya, kromannya butek. Ya, namanya juga mobil ya, ini juga udah bekas dilem-leman tuh, retak. Mungkin spare part susah ya mobil beginian. Saya nggak tahu juga sih, karena saya nggak pernah beli mobil Hyundai atau Kia ya. Saya sih kalau beli mobil pasti Toyota, Honda ya. Mitsubishi lah terakhir saya pakai expander yang di luar Toyota, Honda ya. Jadi ya masalahnya adalah spare part. Kalau mobil-mobil yang bukan ini spare partnya susah ya. Jadi ini kita akan nyoba masang ke LED ya. Ini juga kromannya juga udah agak-agak jelek tuh, tetapi masih mengkilap ya, jelek ya. Oke, kita coba ya, kita pasang. Yang penting adalah tadi Anda sudah melihat hasil outputnya pakai halogen. Nah, nanti kita akan ganti LED 3 warna. Nah, ini foto video sudah kita nyalakan ya. Sudah kita pasang seperti ini. Anda tadi lihat ya, perbandingannya jauh dong terangnya ya. Ini kalau rumah fog lamp-nya baru, bagus, lebih kinclong bro daripada ini. Ya, saya berani jamin ini bolam bisa 5-6 kali lebih terang. Ya, rumah fog lamp-nya kalau bagus, kromannya lebih kinclong, saya jamin ya. Nah, ini putihnya. Nah, ini putih kuningnya ya. Kita setting putih kuning kuningnya di atas. Nah, ini kuningnya ya. Lebih jauh ya dengan originalnya, tidak takut meleleh ya, awet ya. Cuman karena rumah fog lamp-nya udah nggak bagus ya, hasilnya begitu. Nah, ini yang tidak bagusnya ya, yang satunya lagi nih. Nah, ini sudah saya pasang juga tuh bolamnya di dalam karena rumah fog lamp-nya, reflektornya, kromannya sudah nggak kinclong ya. Nah, kita kasih lihat ya. Nah, inilah efek gara-gara dia, efek karena dia kromannya udah nggak begitu bagus. Tetapi masih menang sih dibandingkan kalau pakai halogen, masih lebih terang ya. Pasti lebih terang. Tetapi kalau reflektornya lebih bagus, lebih terang lagi, efisiennya lebih tinggi ya, karena fungsinya dari reflektor itu adalah memantulkan cahaya. Nah, memantulkan cahaya, jadi kalau kromannya bagus tentu lebih kinclong lah ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya. Jadi ini untuk Anda pemilik Hyundai H1 atau pemilik mobil apapun, perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan adalah mika. Kalau mikanya butek ya mempengaruhi, udah pasti. Ya, kenapa sih mika bisa butek? Satu, karena kepanasan, bisa juga karena dia pakai HID atau dia pakai halogen watt gede. Jadi mikanya butek, katarak. Ya, faktor lain kromannya botak, ya itu karena kepanasan, overheat segala macam, jadi dia kromannya habis, gosong. Ya. Ya, faktor umur bisa juga, karena biasanya ya yang paling saya tahu adalah merek Koito atau Stanley. Kalau dari India Rinder. Nah, kalau ini Korea itu bukan Koito atau Stanley, tapi mereknya ya Korea. Korea tuh di sini. Ya, Korea apa nih? Iho, ya apa-apa nih, sebentar. Mata udah picek ya saya ya. Bukan picek, udah kebanyakan lihat terang. Kalau lihat nggak terang itu nggak kelihatan. HNO, HNC, pabrikan Korea nih. HMC, IHL. Ya, ada kode-kodenya sebenarnya. Jadi kalau Jepang biasanya Stanley, Koito ya. Kalau ini IHL, HNC, Korea di sini ada tulisannya ya. Oke, jadi perhatikan ya. Terima kasih.